along and stand by me. So darling, darling, darahnya para remaja yang selalu merasa bangga, tak pernah mau menyerah. Darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand by me. Ya, itu dia tadi Yon Gondrong dari Bali. Siapa Yon Gondrong? Nanti kita akan ungkapkan misteri di balik kegondrongannya. Tapi di akhir acara. Nah, kali ini topik kita mengenai anak-anak muda. Karena usia muda tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kegiatan sosial guna menolong orang lain. Tamu kita kali ini adalah dua anak muda dari keluarga kurang mampu yang sekarang berbuat banyak untuk menolong anak-anak prasejahtera. Siapa mereka? Mari kita sambut Andri Rizky. Iya, Andri Rizky. Silakan duduk. Rizky, apa betul kamu pernah berhenti sekolah? Mengapa waktu itu memutuskan berhenti sekolah? Terjadi suatu praktek kebocoran ujian nasional di sekolah saya. Di situ saya mengalami krisis kepercayaan pada institusi sekolah. Sehingga saat itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Wah, berani betul ya. Ya. Nanti kita tanya apa yang terjadi waktu itu ya. Nah, artinya sempat lulus SMP atau tidak? Sempat lulus SMP, tapi melanjutkan hanya sekitar 2,5 bulan di jenjang sekolah menengah atas. SMA hanya 2,5 bulan? Iya. Wah, ini berarti lulus dengan akselerasi yang luar biasa ini ya. Lulus? Di SMA-nya cuma 2,5 bulan, Mas. Habis itu putus sekolah. Oh, saya kira 2,5 bulan kemudian lulus. Putus sekolah? Putus sekolah. Keputusan sendiri atau? Keputusan sendiri, Mas. Hebat sekolah. Ya. Nah, nanti kita juga akan tanya apa yang terjadi dalam pendidikan Rizky ya. Nah, di sini kamu nggak punya ijazah SMA berarti ya? Ijazahnya paket C, Mas. Paket C? Paket C. Oh, ada paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Ini kesetaraan itu ya? Iya, pendidikan kesetaraan. Jadi kamu lulusan paket C? Saya lulusan paket C. Menyebutnya dengan bangga ya? Oke, menarik. Ijazah paket C. Tapi saya dengar Rizky lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Benar. Tunggu. Agak kurang nyambung ini ya. Paket C, tapi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Benar. Selesai? Selesai dalam waktu 3 tahun. Selesai dalam waktu 3 tahun dengan nilai? Cum laude. Cum laude. Makin gak nyambung. Saya akan usut itu tadi. Baik, sebelum kita mengusut Rizky, ada baiknya kita ikuti dulu cerita mengenai Rizky berikut ini. Inilah Andri Rizky Putra. Pemuda kelahiran Medan 23 tahun silam ini adalah sosok pemuda yang berani melawan arus. Di usianya yang masih belia, Rizky berani menentang praktek kecurangan yang terjadi pada saat ujian nasional. Hati kecilnya berontak melihat praktek ketidakjujuran yang berlangsung di sekolahnya. Ia pun tidak percaya pada lembaga pendidikan formal
dan memutuskan melanjutkan pendidikan SMA dengan jalur unschooling atau kejar paket C. Walau putus sekolah dan melanjutkan pendidikan di jalur tidak biasa, Rizky tidak patah semangat. Justru sebaliknya, dengan kerja keras dan kejujuran, ia berhasil membuktikan bahwa siswa paket C bisa lulus ujian dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan semangat dan kejujuran yang sama, Rizky berhasil meraih gelar sarjana hukum dengan nilai cum laude. Keprihatinan Rizky melihat sistem pendidikan serta banyaknya anak putus sekolah karena kurang biaya, mendorong dirinya mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Melalui yayasan ini, ia memberikan pendidikan gratis paket A, paket B, dan paket C untuk masyarakat yang kurang mampu. Di lembaga pendidikannya ini, Rizky menekankan pentingnya kejujuran bagi seluruh siswa. Baginya, hanya dengan kejujuran akan tercipta pemuda-pemuda pemimpin bangsa yang hebat. Ya, saya tetap tidak percaya dengan liputan tadi. Paket C masuk Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, lulus cum laude. Umurmu berapa sih sekarang? 24. 24. Dengan semua kegiatan yang kamu lakukan tadi. Benar, Bos. Rizky lahir dari keluarga seperti apa? Orang tua saya telah berpisah sejak saya lahir. Dan dari kecil sampai saat ini saya tinggal bersama ibu saya. Rizky ikut ibu sejak kecil? Sejak kecil ikut ibu. Umur dari bayi sampai umur 6 tahun saya tinggal bersama orang tua ibu atau opung. Oh, ikut opung. Ikut opung. Selanjutnya di Medan. Ibu kemana waktu itu? Ibu saat itu mencari nafkah di Jakarta. Kamu di mana? Di Medan. Sama opung? Sama opung. Oke, sampai berapa tahun itu? 6 tahun. 6 tahun. Baik. Masa kecilmu dengan opung bagaimana? Masa kecilnya saya anak yang sangat nakal waktu kecil. Kelihatan. Sering diasosiasikan sebagai anak yang hiperaktif. Dan saya suka melakukan tindak kekerasan fisik kepada teman-teman. Nah, ini yang nggak benar ini. Oke, terus bukan berarti kalau mau sukses seperti Rizky harus melakukan tindak kekerasan. Jangan ya. Ini masa kecil karena belum tahu apa-apa waktu itu ya. Iya. Oke, terus? Mungkin saat itu saya memiliki terlalu banyak energi, namun saya menyalurkannya di jalan-jalan yang tidak tepat. Tahun berapa bergabung dengan ibu? Umur 6 tahun. 1997. Ke Jakarta? Ke Jakarta saat itu. Boleh tahu ibu waktu itu kerja apa? Ibu memiliki pekerjaan yang tidak tetap, tapi umumnya ibu berdagang baju-baju yang dijual ke kantor-kantor. Saya dengar sempat jadi loper koran juga ibu. Ibu itu menjual berbagai macam hal, Oh, mulai dari koran, mulai dari pernah menjual kue, pernah menjual batik, sampai menjual rumah. Jadi berbagai macam pun ibu lakukan. iya, bahkan sampai jualan pulsa handphone ya. Iya, Jadi apa aja dijual itu ya? apa aja kecuali harga diri. Wah, kecuali harga diri. Nah, kami semua tentu mau tahu apa yang terjadi waktu SMP, sehingga membuat seorang Rizky udah langsung memutuskan sebenarnya nggak perlu sekolah itu. Karena sekolah tidak mengajarkan kejujuran. Soal ujian nasional yang bocor, apa yang terjadi waktu itu? Saat itu kebetulan saya bersekolah di salah satu sekolah unggulan di Jakarta. Dan saya mendapati suatu praktek kebocoran dan kecurangan yang tersistematis demi mempertahankan reputasi sekolah, di mana oknum guru menyediakan kunci jawaban untuk mendongkrak nilai para siswa yang mengikuti ujian nasional. Di situ saya berang, di situ saya marah. Buat pendidikan adalah suatu media untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Apabila dari bangku pendidikan saja mereka sudah diajarkan hal demikian, bagaimana mereka nanti ketika memimpin negara ini? Itu yang saya pikirkan saat itu. Kamu lapor nggak ke kepala sekolah atau ke siapa begitu? Saya lapor mulai dari ke kepala sekolah, ke guru, ke ICW, telepon KPK, telepon polisi. Serius? Iya, Serius? karena saya nggak tahu apa-apa dan Anak saya, SMP? ya, karena saya mencari cara bagaimana kegiatan kecurangan ini bisa dihentikan. Lalu apa hasilnya? Nihil. Nihil. Saat Mungkin itu kamu dipikir anak kecil, ah ini pasti ngarang ini. ngarang dan mungkin di
saya ingat ada satu yang mengatakan kepada saya, salah satu oknum, Ki, kalau kamu tidak bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan di masyarakat, alias mencontek, kamu akan selalu tertinggal dari masyarakat. Terus? Jadi, menyontek itu lumrah, biarkan saja. Justru harusnya kamu ikutan juga. Kamu tetap bersikukuh tidak mau? Saya bersikukuh tidak mau karena bagi saya pendidikan itu sakral. Indonesia sudah memiliki begitu banyak orang pintar, yang kita kurang adalah orang yang memiliki integritas. Jadi akhirnya apa sikapmu? Itu daripada saya depresi dan tidak menemukan solusi dari permasalahan ini, lebih baik saya bersikap lebih produktif dengan cara belajar semaksimal mungkin. Menarik. Setelah kecewa pada sistem pendidikan, kemudian di SMA, nanti saya akan tanya kenapa sampai 2,5 bulan saja ya. Nah, dan kemudian bagaimana sampai kemudian bisa masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus cum laude. Nanti kita akan cari jawabannya. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Tiga tahun kamu belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan predikat cum laude waktu lulus. IPK-nya berapa? 3,58.